Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahu a'lam bimuradih. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memulai redaksi ayat tersebut dengan suruhan atau amar atau perintah, agar yang diperintah tersebut bersegera, agar yang diperintah tersebut tidak terlena, dan harus buru-buru, harus segera, harus sesegera mungkin menuju pada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tema kita hari ini, surga sesungguhnya untuk siapa? Dikisahkan di beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Kalau saya sarikan ada beberapa kisah. Ibnu Umar merasa demikian heran, merasa demikian aneh terhadap keadaan seorang sahabat Ansor yang padahal ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang tersebut, sahabat tersebut, termasuk orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Umar bertanya kepada sahabat Ansor tersebut, gerangan apa, amalan apa yang menyebabkan dia dijamin oleh Rasulullah akan menjadi ahli surga? Maka dia menjawab, saya tidak mempunyai amalan khusus, saya tidak mempunyai sesuatu yang istimewa, kecuali saya tidak pernah menyimpan rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Hati saya tidak pernah menaruh iri, tidak pernah menaruh dengki atau kebencian ataupun kedendaman terhadap orang lain. Itulah yang menjadi modal bahwa dia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ketika Nabi kembali dari Tabuk, beliau menemui seorang tukang batu yang bekerja seharian sehingga tangan-tangannya melepuh, kulitnya pun sama, kering kerontang karena dimakan teriknya matahari. Tetapi dari hasil jerih payahnya itu, uang yang didapatkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka Nabi meraih tangan tersebut dan menciuminya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Di kisah yang lain, Imam Hatim Al-Asam, seorang ulama yang terkenal di Khurasan, yang wafat pada tahun 237 Hijriah,
mendapat gelar Al-Asom itu yang artinya tuli, tetapi sesungguhnya dia tidak tuli. Tetapi berawal dari kisah ketika ada seseorang yang menemuinya untuk bertanya tentang sesuatu. Maka tanpa sengaja orang tersebut tidak dapat menahan kentutnya sehingga dia merasa demikian malu. Imam Hatim tidak merespon kejadian tersebut, tetapi dia malah pura-pura tidak mendengar. Padahal bunyi kentut tersebut demikian keras dan terdengar dengan demikian jelas. Ya, sampai Al-Hatim itu meminta diulang pertanyaan apa yang akan dia tanyakan kepadanya. Dan Imam Hatim mengatakan bahwa ada gangguan pada pendengarannya, atau dalam arti dia menderita penyakit tuli. Maka orang tersebut dengan gembira mengulangi pertanyaannya dengan suara yang dilantangkan dan menganggap bahwa memang Al-Hatim itu tuli. Sampai ia pulang hatinya lega karena mengira bahwa bunyi kentutnya tidak didengar oleh Imam Al-Hatim. Di hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW meriwayatkan ada seorang lonte, seorang perempuan yang suka menjajakkan dirinya. Suatu saat lewatlah dia di padang pasir yang demikian terik. Dia menemui seekor anjing yang sedang kehausan. Maka dengan rela hati dia ambilkan air dengan sepatunya untuk memberikan minum pada si anjing tersebut. Ternyata di ujung kisah si perempuan tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang lain ada 3 yang mengaku penghuni surga. Pertama, seorang mujahid atau yang ahli berjihad, berperang di jalan Allah. Kedua, seorang alim, ilmuwan, ulama. Dan yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Ditanya di harbaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyebabkanmu sehingga engkau mengaku menjadi ahli surga? Kata mujahid, karena saya berperang di jalan Allah dan saya mati di jalan Allah. Maka kata Allah, kadzabta, bohong Anda. Anda berbohong. Anda berperang di jalanku bukan karena ku, tetapi karena Anda ingin dikatakan sebagai orang yang gagah, ingin dikatakan sebagai pahlawan. Dan itu semua sudah engkau dapatkan di dunia. Maka sekarang Anda tidak akan mendapat bagian dariku. Yang kedua, seorang alim, seorang ulama, ditanya juga, apa yang menyebabkanmu mengaku menjadi ahli surga? Ya, karena aku ini seorang ulama besar. Saya menunjukkan orang-orang kepada kebaikan. Saya mengajak kepada Islam. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? Kamu berbohong. Kamu menjadi alim, menjadi ulama itu bukan karenaku, tapi kamu hanya ingin popularitas, hanya ingin keterkenalan, hanya ingin ketenaran, dan hanya ingin menghadapkan duniawi saja. Dan yang ketiga, orang yang kaya raya dan juga dermawan, demikian seperti tadi, ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut bohong juga, karena kedermawanannya bukan semata-mata mengharap ridho Allah, tetapi karena ingin dipuji orang. Nah, maka pantas ketika di ujung ayat yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sorga itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang tentunya dengan ketakwaan itulah yang akan menjadi kunci pembuka bagi sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang sorga mengharapkan kedatangan kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh